Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Kuningan akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Tono Martono dari SMPN 1 Atap Gede. Dan saya Nani Mariani dari SDN 2 Petoni. Dan saya Nurholis Majid dari SDN 2 Angkolo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani. Waalaikumsalam Pak Tono. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya. Sebaliknya gimana Pak? Alhamdulillah sehat juga. Iya. Oke, kita kan mau melaksanakan observasi coaching ya ke Ibu, berarti coach ya, coachnya Pak Holis ya. Ya. Sebelum itu kita melaksanakan percakapan pra observasi ya Bu ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Nani sebagai coach. Yang pertama, saya akan sampaikan bahwa kriteria penilaian kegiatan coaching untuk supervisi akademik yang akan dilaksanakan dengan Pak Polis itu adalah yang pertama, ada kesesuaian alur cerita atau belum, kemudian apakah ada pemberian pertanyaan yang berbobot kepada coaching, serta bagaimana respon coaching menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Nani. Kemudian juga yang terakhir, apakah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ya? Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu mungkin kriteria penilaian kegiatan coaching yang akan dilaksanakan gitu Bu. Nah, pertanyaannya selanjutnya, kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam kegiatan coaching nanti? Dalam kegiatan coaching nanti yang akan saya kembangkan adalah yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua kehadiran penuh, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh itu ya, berarti mendengarkan aktif, kehadiran penuh atau apa namanya Bu, presentnya, kemudian membuat pertanyaan berbobot atau memberikan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang selanjutnya Bu ya, bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin dikembangkan? Yang spesifiknya yaitu yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, membuat pertanyaan yang berbobot ya. Iya. Dan yang terakhir Bu ya, bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dari kegiatan coaching tersebut? Saya pengembangan yang diinginkan adalah mudah-mudahan menemukan solusi dari permasalahan coaching. Oh, permasalahan coachingnya, ya betul. Ya mungkin itu yang ingin ditanyakan dalam kegiatan pra observasi kali ini Bu. Mudah-mudahan nanti kegiatan coachingnya lancar dan tidak ada halangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Alis. Gimana kemarin ini kita udah lama gak ketemu nih Bu? Ya. Alhamdulillah Pak, kabar baik. Udah lama juga ya kita jarang kumpul-kumpul. Ya, biasanya kita kumpul di dunia maya, sekarang dunia nyata ya Bu ya. Apakah saya mengganggu itu nih dalam hari ini? Enggak sih Pak, kebetulan hari ini ada yang kosong. Oh iya. Jadi anak-anak lagi olahraga tuh Pak. Oh iya. Ya gini Bu, kalau tidak mengganggu waktunya ya saya mau curhat sedikit ini ya, nggak apa-apa ya? Iya boleh buat, tapi maaf ya Pak, paling curhatnya mungkin kalau hari ini biasanya antara 10 sampai 20 menit aja. Ya siap Bu. Ya terima kasih lah atas waktunya ya Bu ya. Ini saya punya permasalahan Bu di pembelajaran itu ya. Kebetulan saya sebagai guru
Renjas ya di SD di Belakang Polo. Gimana saya kemarin pada hari Rabu, kemarin hari Rabu, saya mengajarkan materi yaitu tentang dribbling dalam sepak bola. Dribbling dalam sepak bola termasuk ke dalam permainan bola besar itu di kelas 5. Saya mempunyai permasalahan, jadi pada saat dribbling itu anak ada yang motivasinya sangat tinggi, ada yang motivasinya sangat rendah gitu. Itu yang menjadi permasalahan yang motivasi yang sangat rendah, jadi ada yang kinestetiknya tinggi dan ada yang kinestetiknya rendah seperti itu. Iya, terus untuk obrolan hari ini apa yang ingin didapatkan? Insya Allah dalam diskusi atau curhatan saya ke ibu ya dalam hari ini, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang tadi saya sampaikan Bu. Jadi agar supaya yang kinestetiknya rendah itu ya minimal bisa meningkat lah setelah adanya bulan ini ya, menemukan ide ataupun juga modifikasi pembelajaran seperti itu. Kalau dari pengamatan Paulis, dribbling yang bagus itu yang seperti apa yang bisa membuat anak-anak penilaiannya lebih bagus lagi gitu? Gimana? Jadi dribbling yang bagus itu yang bisa siswa itu mengontrol bola. Jadi kalau dribbling itu kecepatan, tolak ukurnya, terus juga kelincahan dia termasuk Bu. Nah itu yang ingin saya capai itu ya. Ketika saya membuat modifikasi pembelajaran menggunakan lari jijak, menggunakan corong atau formula itu jijak dan ya, itu ada beberapa anak yang motivasinya sangat rendah ataupun juga sangat sulit dalam dribbling tersebut. Itu kebiasaan yang saya dapatkan. Jadi intinya yang itu tadi saya ingin dribbling itu yang cepat dan juga lincah anaknya seperti itu. Selanjutnya Pak, kan sudah dilihat kemampuan anak-anak itu seperti itu Pak. Menurut Paulis dari angka 10 sampai 100 siswa didik Paulis kondisinya dari angka berapa tuh Pak? Kalau per hari ini ya Bu, skala kompetensi anak itu di dribbling itu ada di atas 6, ada di kisaran ya, rata-rata ada di 60 ya. Kalau dari 10 sampai 100 kali itu ada di 60. Jadi itu saya rata-ratakan dengan anak yang kinestetiknya rendah dan anak yang kinestetiknya tinggi. Jadi ada di skala 60-an lah seperti itu. Berarti masih dianggapnya masih belum Maksimal ya, masih di bawah STM ya. Ya, seperti itu. Terus yang diinginkan Paulis itu yang pengen ada di angka berapa gitu anak-anak itu? Kalau harapan saya itu ada di angka 70 sampai 80 Bu. Karena kalau di angka 10 sampai 100 itu mungkin lebih ke atlet profesional. Kalau di dalam pembelajaran mungkin ya minimal di angka 70 sampai 80 juga itu sudah bagus ya. Jadi minimal anak mengetahui nih dari tujuan pembelajaran tersebut, mengetahui bahwa dribble ini seperti ini, seperti itu. Nah ini yang jadi masalah itu yang yang dribble itu sangat rendah. Ada itu beberapa anak seperti itu. Jadi minimal rata-rata di atas 60 ya Pak, antara 70 sampai 80. 80. Nah untuk meningkatkan, untuk mencapai kompetensi angka tersebut, apa yang akan dilakukan Pak Olis itu? Di antaranya mungkin saya akan memodifikasi pembelajaran lagi Bu. Jadi mungkin ada salah satu ketika anak sudah mendribbling bola, menghalangi rintangan tuh dalam mengontrol bola, ada reward yang ingin dicapai. Ada reward, kita sediakan reward atau hadiah. Jadi, anak-anak minimal motivasi nih, saya ingin melewati rintangan tersebut dengan mendribbling bola, karena akan mendapatkan hadiah seperti itu. Kalau anak-anak SD mungkin reward permen ataupun ya kita kasih pulpen atau paket itu sangat memotivasi Bu. Ketika saya melewati rintangan ini nih, saya akan mendapatkan
pulpen dari Polis nih. Nah, itu mungkin salah satu strategi saya Bu. Seperti itu. Nah, menurut pengamatan Polis gitu ya, anaknya sebenarnya itu diperlakukannya seperti apa gitu supaya dia dapat melakukan dribblingnya dengan baik, dengan semangat dan meningkatkan nilai gitu. Ya mungkin yang tadi dengan motivasi ada reward ya, tapi tentu itu ada hambatan Bu. Ada hambatannya ya, kita selaku guru mungkin saya harus menyiapkan dia Bu rewardnya. Jika anak ada misalkan 10 orang atau 15 orang ya, saya harus menyiapkan 15 reward yang berbeda-beda mungkin. Nah itu mungkin hambatan ya Bu, hambatan. Dan tentunya dari siswa ini mudah-mudahan ada opsi lain nih, ada opsi lain yang tentu saya pikirkan kembali itu. Opsi lain mungkin dari visualnya begitu, jadi tidak hanya kinesinya dulu, jadi ada visual dan juga auditorinya. Yang mana yang mungkin dilakukan dalam waktu dekat ininya, Pak? Mungkin kalau tadi saya lihat ya Bu, dari ada pola semacam reward dari rakyat, itu agak susah Bu. Nah saya mencoba ya, saya mendapatkan ide nih saya sekarang alhamdulillah Bu, bagaimana kalau anak yang kurang kinestetiknya itu coba dialihkan ke visualnya itu melihat video dari YouTube yang dribbling bola, misalkan contoh si Ronaldo atau si Messi, ini kan favorit anak nih. Dengan melihat video tersebut, mudah-mudahan anak bisa termotivasi. Itu mungkin yang saya akan lakukan dekat dalam jangka waktu dekat. Kalau harus kita harus menyiapkan ribetnya ada biasanya. Mungkin itu ide mana Bu? Terus kapan Pak dia mulai dilakukan? Insya Allah dalam waktu dekat ini, karena minggu depannya lagi ya sudah memasuki penghujung semester ya, dengan tingkat ketercapaian dari tujuan ini, insya Allah minggu depan ada satu minggu lagi saya akan terapkan. Saya akan terapkan tadi opsi yang kedua, yaitu yang minimal yang kinestetiknya rendah itu melihat video lah. Kan saya punya LCD besar tuh di sekolah, nah itu saya akan coba memanfaatkan media dari tersebut. Terus komitmennya apa yang terhadap strategi pembelajaran tersebut, Pak? Ya tentu komitmen yang saya ambil karena ini pembelajaran harus tercapai dan juga anak-anak harus bisa, minimal anak-anak bisa memahami pembelajaran tersebut, bisa memahami apa itu dribbling dalam sepak bola seperti itu. Komitmen saya tentunya saya dengan murid seperti itu. Selanjutnya Pak, tindak lanjutnya tuh bagaimana Pak? Mungkin dalam waktu dekat ya tindak lanjutnya itu karena saya belum membuat RPP-nya Bu, karena saya alhamdulillah nih dengan diskusi hari ini menemukan ide dari permasalahan tersebut. Mungkin saya ke depan 1 hari 2 hari ke depan saya akan membuat RPP pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang berfokus berpihak kepada murid sesuai dengan profil pelajar siswa seperti itu. Obrolan kita nih Pak Oli. Dari obrolan itu apa yang didapatkan? Yang kita mungkin ada gagasan baru yang sebelumnya akan reward ya, tapi ada opsi lain yaitu ke visual dan juga ke audio itu yang mungkin saya dapatkan strategi yang saya dapatkan. Iya. Gimana Pak? Udah lega? Alhamdulillah sudah lega perasaannya Bu. Terima kasih atas waktunya. Mungkin kesempatan ketika ada permasalahan lagi saya bisa melakukan seri nanti seperti itu. Terima kasih sekali Bu ya. Iya, sama-sama Pak. Ya Bu. Assalamualaikum. Ya Bu. Oke, Bu Nani, selamat bertemu lagi.
alhamdulillah kita nyampe ke kegiatan dialog pasca observasi ya Bu ya. Iya. Tadi sudah saya lihat kegiatan coachingnya Bu Nani dengan Pak Holis. Kemudian kita menginjak ke acara dialog atau percakapan pasca observasi. Ada pertanyaan yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Tadi setelah melaksanakan coaching bersama Pak Holis, Pak Holis sudah mendapatkan alur kita Pak. Kita mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke. Kemudian ini akan saya sampaikan beberapa catatan ya hasil observasi kegiatan coaching antara Bu Nani dengan Pak Holis ya. Yang pertama hasil pengamatan kegiatan coaching sudah berjalan dengan baik, walaupun tadi agak terganggu dengan suara anak-anak ya, tapi ya kan wajar ya di sekolah ya Bu ya. Kemudian selanjutnya saya lihat juga kegiatan coachingnya sudah sesuai dengan alur cerita dari mulai tujuan, menemukan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Termasuk juga saya lihat kegiatan itu sudah sesuai dengan prinsip coaching Bu, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, tapi yang terakhir Bu, ada nggak kompetensi apa lagi gitu yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang ingin dikembangkan ialah ingin memahami lagi, lebih tinggi lagi alur ceritanya Pak. Oh, alur ceritanya pengen diperdalam lagi. Ya. Lebih baik lagi tuh. Karena merasa belum puas gitu. Oh, belum puas. Ya mudah-mudahan Ibu masih punya hasrat untuk melakukan coaching lagi untuk lebih memperdalam cerita itu ya. Iya Pak ya. Terima kasih Bu. Ya sama-sama Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Holis. Waalaikumsalam Bu Nani. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Iya. Sekarang kita ini mau ada kegiatan ya? Iya Bu. Saya sebagai sebagai coach ya. Oh iya, saya di sini sebagai supervisor Pak. Nah sebelum melakukan coach sama coachingnya di sini ada beberapa pertanyaan. Ya. Ada pertanyaan sesuai alur cerita ya. Ada beberapa pertanyaan. Itu pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Serta respon coaching menanggapi pertanyaan dari Pak Holis sebagai coach. Sesuai apa tidak ya, sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah sebagai supervisor saya akan menanyakan ini Pak, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Pak Oli sebagai coach? Ya sebelumnya terima kasih ya Bu ya. Mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan diantaranya itu mendengarkan aktif, selanjutnya kehadiran penuh, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach seperti itu. Oh iya Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua, dari prinsip coaching itu kan ada 3 tadi ya Pak ya. Nah dari 3 kompetensi itu secara spesifik yang akan dikembangkan oleh Bapak prinsip apa aja Pak? Insya Allah yang saya akan coba kembangkan itu yang pertama itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Satu lagi Pak. Iya, silakan. Terus dari 2 prinsip yang tadi, apa yang mendengarkan aktif sama membuat pertanyaan berbobot, bagian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangannya yang diinginkan yang bagaimana Pak? Mungkin yang pertama itu menemukan solusi-solusi permasalahan
dari Koce ya, sehingga Koce bisa membuat atau menyimpulkan ide atau permasalahan tersebut, bisa memecahkan permasalahan dari Koce tersebut. Itu mungkin itu ya. Iya, Pak. Nah, untuk observasi sudah selesai. Sekarang silakan untuk melakukan coaching bersama coachnya, dan nanti di akhir ada lagi pasca observasi, Pak ya. Ya, iya siap. Terima kasih ya, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Halis. Waalaikumsalam, Pak Tono. Selamat bertemu lagi. Alhamdulillah. Mohon maaf saya mengganggu waktunya, pengen ngobrol banyak nih dengan Pak Halis, khususnya ya karena silaturahmi Pak. Ya, alhamdulillah ya Pak, kita bisa bersilaturahmi. Setelah sekian lama kita tidak bertemu ini. Halo Pak Tono. Ya, tapi sehat Pak. Alhamdulillah sehat selalu. Bagaimana kondisi Pak Tono? Ya, lumayan sehat. Alhamdulillah. Jadi apa ya, udah lama nggak ketemu, jadi pengen ada beberapa hal lah mencoba bahasa idenya masuk curhat Pak. Iya. Silakan Pak Tono. Kira-kira apa nih yang mau dicurhatin sama Pak Tono nih? Saya suka bingung nih Pak Tono ini. Ya biasa Pak. Orang pintar. Tapi kan pasti ada aja permasalahan. Ya, silakan Pak. Jadi gini Pak, saya ada permasalahan saat pembelajaran. Kegiatan belajar mengajar. Permasalahannya sebetulnya sederhana tapi lumayan kompleks. Oh iya iya. Jadi saat saya mengajar, saya kan guru bahasa Inggris Pak ya. Oh iya iya bahasa Inggris ya. Saat mengajar bahasa Inggris di kelas itu, khususnya di SNPN 1 atau SMP, jadi saya mengalami kesulitan untuk memberikan pemahaman kepada anak, karena secara aturan mengajar bahasa Inggris otomatis komunikasi juga menggunakan bahasa Inggris Pak. Tetapi dampaknya ke siswa kalau kita berkomunikasi dengan bahasa Inggris itu, kalau saya berkomunikasi dengan bahasa Inggris, anaknya tidak paham materi yang saya sampaikan. Itu permasalahannya Pak. Memang ya itu ya Pak, dengan akses saya tahu lah di SMP Pusat Studi emang aksesnya kurang, ya, pasti lah masih ada kekurangan dengan bahasa Inggris ini. Nah menurut Bapak, menurut pengamatan Bapak nih, pengalaman Bapak dari pelajaran sebelumnya, bagaimana kondisi anak pada saat kuliah bahasa Inggris tersebut? Nah, jadi kondisi saat ini anak itu kesulitan menangkap materi ketika materi itu disampaikan dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, sementara dulu kita ada saat kegiatan akreditasi, asesornya memberikan saran kalau mengajar bahasa Inggris, ya sudah komunikasinya juga menggunakan bahasa Inggris, termasuk juga saat pelatihan. Ya kira-kira menurut Bapak nih, kalau menurut Bapak sekarang sudah ada di skala berapa? Kalau saya menentukan dari 10 sampai dengan 100, itu berada di posisi mana nih murid-murid Bapak dalam belajar bahasa Inggris tersebut? Mungkin kalau yang saya lihat gitu Pak ya, anak-anak didik saya itu berada di level 40-50 Pak. Kebetulan karena memang satu atap dan berada di jauh dari perkotaan, mungkin akses untuk mempelajari bahasa Inggris di luar pembelajaran yang sulit Pak. Berada di segala korporasi yang juga seperti itu ya Pak. Tentunya itu masih di bawah KKN ya kalau saya lihat. Nah, kira-kira untuk melakukan ya skala tersebut meningkat lah intinya, itu apa yang ingin Bapak lakukan? Mungkin ada strategi atau apalah gitu. Nah, saya berbicara yang tadi sudah saya sampaikan Pak, saya pernah jadi guru model saat akreditasi gitu. Nah, kemudian dipantau oleh asesor langsung. Saat itu saya mengajar dengan menggunakan 2 bahasa. Ketika saya ngomong bahasa Inggris, saya terjemahkan. Ternyata itu tuh menurut asesor itu tidak baik, tidak bagus karena memakan durasi. Akhirnya dia menyarankan, Pak Tono, sudah aja ngomong bahasa Inggris. Mungkin pertemuan pertama, pertemuan kedua tidak paham, tapi nanti lama-lama murid juga akan paham. Jadi disimpulkan bahwa ketika instruksi berbahasa Inggris atau obrolan berbahasa Inggris itu ketika
selalu diulang-ulang lama-lama juga akan paham. Nah mungkin salah satunya saya ngedrill, selalu mengulang seperti kata good morning atau apa itu disampaikan tiap hari, lama-lama siswa juga mungkin akan paham. Mungkin itu strategi yang akan saya lakukan. Kemudian salah satu strategi saya belajar tentang posisi kontrol dulu seperti itu. Kontrol dulu yang mungkin anak-anak harus mengikuti lah. Tapi kan anak-anak masih berbeda ya, maunya atau eksternal seperti apa. Nah, kira-kira skala Bapak yang inginkan dari tadi, mungkin tadi 40 ya. Nah, yang Bapak inginkan itu ada di skala berapa? Dari 10 sampai 100. Dari 10 sampai 100 kalau untuk ukuran siswa SMPN 1 atap yang jauh dari dunia kursus Pak ya, saya kira angka 70-80 juga udah bagus banget Pak. Iya. Kalau 90 itu mungkin untuk anak-anak yang kursusan gitu Pak. Kalau saya menarikkan hanya 70-80-an. Ya tadi kan ada salah satu strategi yang seperti itu. Nah, ketika strategi atau opsi tersebut tidak tercapai, apakah ada opsi lain Pak? Atau strategi penelitian lain mungkin yang ini Bapak coba meningkatkan kompetensi dalam segi penelitian tersebut? Ada gitu Pak? Kalau dulu sih saya pernah punya mimpi Pak, membuat English environment atau lingkungan berbahasa Inggris, atau bahasa bisa dikatakan ada satu hari semua siswa berbahasa Inggris. Itu opsi yang lain. Sampai pada saya terbesit untuk membuat ekstrakurikuler bahasa Inggris Pak, atau semacam kursus tapi disimpan di ekstrakurikuler bukan di kegiatan pembelajaran. Itu yang sempat terbesit untuk dijadikan program untuk diusulkan, untuk dijadikan peningkatan bahasa Inggris siswa. Tadi kan Bapak ada opsi lain, berarti ada opsi kedua nih, ekstrakurikuler. Nah, kira-kira nih Pak, dari opsi kedua tersebut itu kalau menurut saya sangat baik ya ekstrakurikuler tersebut. Tapi mungkin ada hambatannya, ada hambatan atau tantangannya dalam melaksanakan opsi yang kedua tadi ekstrakurikuler. Kira-kira apa? Sebetulnya sangat ada gitu, karena dulu juga pernah mau dilaksanakan justru karena ada hambatan. Contoh misalnya ketersediaan waktunya, kemudian juga persetujuan dari pengelola sekolah, dan kepala sekolah, dan komite, itu kita harus mengajukan dulu gitu ya Pak ya. Kemudian juga lingkungan sekolah, karena sekolah di situ berbahasanya dua, bahasa ibu sama bahasa Indonesia. Ketika dibuat lingkungan yang berbahasa Inggris itu kan hal yang baru, jadi itu jadi hambatan gitu. Intinya hambatan tersebut harus sampai dengan kolaborasi ya teman-teman pihak sekolah, lingkungan, kolaborasi ya. Nah, kira-kira nih dalam waktu dekat strategi apa yang ingin Bapak kembangkan untuk mengatasi masalah tersebut? Kalau yang terdekat mungkin saya merealisasikan strategi yang pertama tadi Pak, selalu mengajar menggunakan bahasa Inggris, diulang-ulang ya instruksinya, karena ada pendapat bahwa ketika diulang-ulang lama-lama siswa juga akan bisa gitu. Contoh banyak sekarang siswa yang mempelajari bisa bahasa Inggris tanpa ada guru, yaitu dengan melihat di YouTube gitu. Itu kan karena sering diulang-ulang jadi tahu gitu. Selanjutnya komitmen Bapak nih terhadap strategi pembelajaran yang tadi seperti apa? Nah, komitmen saya akan berusaha fokus semaksimal mungkin, khususnya di melakukan percakapan berbahasa Inggris saat mengajar, akan selalu konsisten. Kemudian di jangka panjangnya Pak, saya akan perlahan-lahan membuat perencanaan dan mengajukan tentang ekstrakurikuler bahasa Inggris. Nanti tentunya ya Pak ya, tentu harus ada tindak lanjut Pak. Kira-kira tindak lanjut dari komitmen Bapak tadi ini seperti apa kira-kira? Ya, tindak lanjutnya khususnya dalam kegiatan pembelajaran, saya akan membuat rancangan pembelajaran yang menggunakan bahasa komunikasi yang menggunakan bahasa Inggris. Kemudian juga tindak lanjut yang program selanjutnya saya akan merancang bagaimana kegiatan ekstrakurikuler itu akan dilaksanakan. Sangat baik ya Pak.
Alhamdulillah mungkin dari percakapan ini Pak Tomo sudah ada gambaran ide baru ya kan? Ya, Alhamdulillah terima kasih teman-teman dari yang permasalahan yang diungkapkan sudah ada di kelihatan gambaran itu gambarnya satu dan juga yang tadi percakapan yang dilakukan secara terus menerus. Nah kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari diskusi kita kali ini? Ya, saya ucapkan terima kasih nih ke Pak Walis, karena kalau ada masalah itu dipikirkan sendirian tuh memang suka susah Pak. Tapi setelah diobrolkan ternyata tiba-tiba ada pancingan-pancingan tersendiri dari Pak Walis. Akhirnya muncul ide seperti tadi kegiatan ekstrakurikuler saya nggak terbesit sih. Hanya dulu pernah dilaksanakan tapi tidak dilaksanakan. Sekarang karena kita ada obrolan akhirnya muncullah ya Pak. Alhamdulillah ya, berkat obrolan ini saya dapatkan pencerahan tentang munculnya ini yang baru. Terima kasih ya Pak. Iya ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Juga ada kesibukan lain nih, saya juga mudah-mudahan bisa diberikan di lain waktu ya Pak. Oh siap Pak. Saya juga mohon maaf Pak ini saya mengganggu waktunya. Ya Mbak, alhamdulillah untuk sekarang sudah lagi ada waktu pulang dan kedepannya bisa. Terima kasih Pak ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Walis. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah kan kemarin Pak Walis sudah melaksanakan supervisinya ya, sudah Ya. melakukan coaching Ya, sama sudah. coachingnya sama Ya. siapa? Sama Pak Tomo dari ya. Batas Kemarin kan kita sudah melaksanakan pra-observasi, kemudian Pak Walis sudah melaksanakan observasi. Ya. Sekarang tinggal pasca observasinya Pak. Ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama nih Pak, kira-kira apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan Pak? Alhamdulillah ya, sebelumnya kemarin berjalan dengan lancar dan pada saat melakukan coaching diantaranya ada indikator yang tentu sudah tercapai. Diantaranya yang pertama itu saya sudah menerapkan alur tirta ya dalam coaching tersebut, dari mulai menemukan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, hingga tanggung jawab daripada coaching tersebut, sehingga coach merasa senang lah alhamdulillah seperti itu. Kemudian Pak, oke Pak. Kemudian dari hasil pengamatan baik ya Pak ya, sudah sesuai dengan kita, sesuai dengan prinsip coaching yang contohnya kan pemitaan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan mudah-mudahan coachingnya juga merasa terbantu gitu ya dengan adanya coaching ini gitu ya. Iya Pak. Kemudian kompetensi apa lagi Pak yang akan dikembangkan? Mudah-mudahan kedepannya ya yang saya kembangkan, saya ingin mencoba lagi memahami lebih tertata lagi proses ceritanya, jadi bisa lebih tertata lagi sehingga pada saat melakukan coaching bisa lebih baik lagi seperti itu. Biasa ya mungkin belum puas ya, tapi mungkin kedepannya akan melakukan coaching-coaching seperti ini dan juga bisa meningkatkan kompetensi khususnya dalam alur ceritanya seperti itu. Ya. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Saya sebagai observer mengucapkan banyak terima kasih. Iya Bu, terima kasih. Sudah membantu saya. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Iya sama-sama. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Tono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini kabarnya Pak Tono? Alhamdulillah, Pangestu. Siap, alhamdulillah ya Pak Tono, kita bisa bersilaturahmi, bisa bertatap muka di sini, dan izinkan saya di sini sebagai observer karena sebagaimana yang saya ketahui Pak Tono ini akan melakukan coaching ya terhadap pasiennya ya, seperti itu ya Pak. Ya di antaranya mohon maaf saya sebagai observer
tentunya dalam proses coaching ini harus sesuai dengan alur tirta. Yang tentunya Pak Tono sebagai coach harus bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coach serta diharapkan ya respon coach itu menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Pak Tono dan bisa memenuhi kesesuaian dengan prinsip coaching, diantaranya yang pertama kemitraan, ya, proses kreatif dan tentunya memaksimalkan potensi yang ada seperti itu ya Pak. Nah diantaranya ada beberapa pertanyaan ini untuk Pak Tono, untuk coach ya. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Tono kembangkan dalam proses coaching kali ini? Dalam proses coaching mungkin kompetensi yang ingin dikembangkan itu pertama bagaimana menerapkan kehadiran penuh atau desain, kemudian juga bagaimana cara mendengarkan aktif, dan juga bagaimana cara membuat pertanyaan yang berbobot. Mungkin yang ingin saya kembangkan. Ada 3 ya kompetensi yang dikembangkan. Tentunya dari 3 ini bagian mana kompetensi yang secara spesifik yang ingin sekali dikembangkan oleh Pak Tono sebagai coach? Berarti adalah mendengarkan aktif sama membuat pertanyaan berbobot kayak itu yang ingin secara spesifik akan dikembangkan. Bagus Pak ya. Pertanyaan yang terakhir sebelum kita melakukan coaching, bagaimana nih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Tono sebagai coach? Jadi indikator ketercapaiannya seperti apa? Indikator ketercapaiannya mungkin lebih kepada supaya coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Itu indikator ketercapaian yang ingin saya capai. Gitu. Sebelumnya terima kasih ya Pak Tono. Ya. Saya sebagai observer, alhamdulillah mudah-mudahan dalam proses coachingnya berjalan dengan lancar dan tentunya sesuai dengan alur tirta yang kita harapkan ya Pak Tono. Ya, seperti itu. Mungkin dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Tono. Waalaikumsalam, Hani. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Udah lama ya Pak ya? Kita nggak ketemu. Kemana aja nih Pak? Ya, sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang ya seperti itulah. Saya maaf nih ganggu nih Pak. Ya, tidak apa-apa. Bisa kita ngobrol sedikit sebentar apa gitu? Boleh. Iya. Kebetulan lagi kosong, Bu. Oh iya. Gini Pak, dalam beberapa waktu ini saya suka bingung, kesel jengkel juga ya itu. Kira-kira saya potong ya. Masalah apa nih yang pengen ngomongin sama Bu? Masalah anak-anaknya sekolah sih Pak. Iya, sebagai bukan kalau di SD itu kan guru kelas ya, jadi dari pagi sampai siang kita pulang aja ya, kecuali kalau bagian olahraga sama pendidikan agama baru kita diada sama guru lain gitu. Itu kan kalau pagi-pagi nih Pak, kita kan udah semangat ya, udah berangkat dari rumah gitu. Kayaknya tuh belajar tuh suasana kalau pagi-pagi tuh seger gitunya, nyaman. Tapi kalau ini kan pagi-pagi anak-anak itu langsung lari ke lapangan, main bola gitu. Ya, itulah anak-anak ibu ya. Iya Pak, jadi kalau pas bel berbunyi udah berantakan. Nah, kira-kira yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan dengan saya, kira-kira apa Bu? Ingin mendapatkan solusinya sih Pak, supaya anak-anak belajar bisa fokus gitu deh. Biar anak-anak fokus walaupun mereka habis dari kegiatan olahraga ya Bu ya, peringatan gitu ya Bu ya. Nah, kemudian kalau menurut pengalaman Ibu atau pengamatan Ibu, supaya si siswa itu bisa fokus walaupun habis bergerak berlebihan itu seperti apa sih Bu? Kalau menurut pengalaman saya sih pengennya gitu ya Pak, saya ingin merencanakan ini nih Pak, kalau pagi-pagi itu supaya anak-anak tidak main bola terus, jadi begitu saya datang ke sekolah itu pengennya mengadakan literasi membaca sih Pak. Literasi membaca. Nah, sebetulnya kegiatan literasi yang tadi Ibu saudarakan tuh sudah
pernah dilaksanakan tidak Bu? Sudah Pak. Sudah. Iya. Nah, kalau dari skala 10 sampai 100 kegiatan literasi untuk memfokuskan anak itu di anak didik Ibu itu ada di posisi berapa sekarang? Kayaknya kalau melihat sekarang gitu ya, kalau literasi membaca tuh menurun banget sih Pak. Kalau antara nilai itu kayaknya masih 70-an deh Pak kalau untuk membaca. 70 ya, literasi membaca ya. Nah, kalau yang diinginkannya berapa? Inginkannya harus lebih baik sih Pak, antara kalau ini kan membaca ya, membaca kan utama gitu dari Utama, ya, awal tuh. Yang pertama kan salisungnya membaca, menulis, sama menghitung. Jadi inginnya sih antara 80 sampai 90 Pak. Oh, seperti itu. Kalau untuk mencapai posisi 90 itu yang akan dilakukan Ibu apa? Kira-kira yang bisa dilakukan? Bisa lakukannya ya kalau saya akan membuat program. Iya, jadi minimal 1 minggu 2 kali untuk mengadakan literasi membaca gitu. Mudah-mudahan dengan literasi membaca semangat anak-anak di dalam kelas akan lebih meningkat lagi gitu ya. Terus selain menggunakan literasi sebelum pembelajaran, saya juga akan membuat ilmu yang terpelajari Pak dalam CGP, teknik stop Pak. Oh iya, teknik stop. Nah, untuk kan tadi permasalahannya adalah fokus dengan menggunakan strategi literasi. Nah, adakah strategi-strategi yang lain misalnya yang jadi opsi supaya anak itu bisa senang gitu, senang belajar, fokus gitu? Ya seperti tadi Pak, itu saya setelah melaksanakan literasi pagi sebelum berbunyi, kemudian setelah masuk kelas, anak-anak akan saya ajak untuk melakukan teknik stop Pak. Teknik stop dengan cara diiringi musik gitu ya, tarik napas pelan-pelan, keluar gitu ya. Kayak melatih konsentrasi ya Pak ya? Ya, jadi supaya anak-anak pembelajarannya menjadi fokus gitu. Oke. Kira-kira yang paling dekat yang bisa dilaksanakan terdekat itu apa? Yang mana? Yang terdekat itu sepertinya teknik stop Pak. Teknik stop. Iya, kalau literasi kan semua anak nih kalau nanti itu kan kalau literasi mah nanti di dalam kelas tergantung guru kelas masing-masing. Kalau untuk saya akan melakukan teknik stop Pak. Iya. Itu yang paling terdekat ya. Kira-kira ada hambatan nggak Bu itu kalau itu dilaksanakan? Kalau hambatannya ada. Ada hambatannya kan ini kan baru ide saya gitu, jadi belum berkolaborasi sama rekan sejawat. Oh iya gitu. betul. Iya, Ya harus satu persepsi ya Bu ya. Takutnya kan, kok berani-berani deh sama anak-anak saya diajak begini, gitu kan, takutnya nggak setuju mereka. Gitu. Kalau boleh saya tahu, kira-kira kapan itu bisa dilakukan? Kemudian siapa yang bisa membantu? Program ini akan saya lakukan secepatnya sih Pak. Mudah-mudahan nanti sebelum pelaksanaan UAS gitu ya, mudah-mudahan anak udah dapat peningkatan membaca gitu ya. Terutama kan kelas 1 gitu. Kelas 1 kan cara ulangnya sama, jadi dikasih lembaran soal untuk menjawab pertanyaan, sehingga nanti kalau ulangan dia bisa membaca sendiri tanpa bantuan guru gitu ya. Kalau orang yang membantunya siapa kira-kira? Saya akan berkolaborasi sama rekan-rekannya. Ya, mudah-mudahan mereka setuju lah gitu dengan program yang akan saya buat. Nah, dari ide yang sudah Ibu temukan tadi tuh, komitmennya tuh yang akan dibuat Ibu dalam diri itu, komitmennya seperti apa? Komitmennya saya akan melaksanakan teknik stop dulu Pak. Ya, soalnya teknik stop kan itu dapat yang saya rasakan ketika kita berlatih bersama CGP lainnya, teknik stop bisa membuat kita lebih fokus lagi gitu dalam belajar. Iya. Kemudian tindak lanjut yang terdekat juga mungkin itu ya Bu? Iya, tindak lanjut yang terdekat mungkin itu juga. Iya. Dari obrolan yang sudah kita lakukan,
saya kira karena waktunya sangat sempit ya, saya Ibu ya. Kira-kira menurut Ibu yang Ibu dapatkan dari obrolan berdua ini, curhat ini apa Ibu? Alhamdulillah ya Pak, terima kasih banget atas waktunya. Akhirnya masalah saya di dalam hati itu udah lama banget, sekarang bisa terpecahkan ya, sehingga dapat banyak solusi gitu ya. Kenapa tidak saya lakukan dari dulu dari awal tahun gitu ya, padahal kan lebih bagus itu ya Pak ya. Iya. Ya mohon maaf nih karena saya waktunya sangat terbatas ya, kebetulan ada kegiatan yang lain. Tapi insya Allah lah di pertemuan selanjutnya bisa dilanjutkan obrolan. Iya, terima kasih ya Pak atas waktunya ya. Mohon maaf udah mengganggu. Ya, sama-sama. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Tono. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ketemu ya. Alhamdulillah. Saya tadi melihat coaching ya dari Pak Tono sebagai coach ya, dan juga ya tadi sebagai coaching berjalan dengan lancar ya tentunya. Ini yang mungkin kita terus budayakan di sekolah ya, budaya positif ya, program coaching untuk supervisi akademik ini ya. Dan di sini rekan saya sebagai observer ya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi, pasca supervisi tadi. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh coach atau sendiri? Berapa? Indikator ketercapaiannya mungkin yang pertama coaching yang dilaksanakan sudah sesuai dengan alur peta, dari mulai menanyakan tujuan, kemudian identification atau identifikasi masalah, kemudian rencana aksi sampai ke tanggung jawab. Kemudian juga prinsip-prinsip coaching juga alhamdulillah dari kemitraan, kemudian yang lainnya juga sudah dilaksanakan. Oke Pak ya. Jadi sejalan dengan hasil pengamatan saya sebagai observer tadi, waktu sebagai coach itu sudah sangat baik sekali ya. Kemudian dari alur ceritanya saya lihat dari amatan saya itu sudah tercapai, sudah hampir ya tercapai gitu ya. Dan juga prinsip dari coaching tersebut diantaranya yang pertama itu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi itu sudah ada ya Pak dalam proses coaching tersebut. Mungkin yang terakhir yang saya tanyakan, kompetensi apa lagi nih yang Bapak ingin dikembangkan seperti itu? Sebetulnya karena saya merasa masih banyak kekurangan sih Pak. Jadi saya ingin memperdalam lagi, memahami bagaimana coaching itu dilaksanakan, khususnya memahami alur tirta. Lebih dalam lagi, harus lebih banyak praktek lagi mungkin ya Pak ya. Supaya apa? Supaya ketika melaksanakan coaching juga hasilnya baik juga. Ya terima kasih ya Pak Tono sudah melaksanakan coaching untuk supervisi akademik ini. Saya sebagai observer mengucapkan banyak terima kasih dan semoga proses coaching seperti ini bisa dilaksanakan ya oleh Pak Tono ke depannya dan bisa tentunya lebih baik lagi dari ini. Amin. Karena ini adalah budaya positif yang harus terus dikembangkan di setiap sekolah seperti itu Pak. Iya Pak. Ya terima kasih ya Pak Tono. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik yang kami laksanakan. Semoga bermanfaat. Guru penggerak Bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.